Kita sudah ada di Desa Panguharjo, Kabupaten Bantul. Setelah tadi pagi kita di Pantai Parangtritis, sekarang kita akan menuju ke tempat tujuan utama kita. Oke, saksikan terus perjalanan kami. Saya selaku sekretaris BUMDes. Kebetulan Bapak Ibu sekarang berada di salah satu unit usaha BUMDes, namanya Kupas. Ini bergerak di bidang jasa pengolahan lingkungan, terutama pengolahan sampah. Jadi untuk BUMDes sendiri, unit usaha pertama kami itu pengolahan sampah ini berdiri di tahun 2013. Jadi kita sudah ada sekitar 10 tahun. Dan untuk fokus di Kupas sendiri itu adalah di pemilahan sampah. Jadi untuk model bisnisnya sendiri kita ada dua sebenarnya. Untuk jasa pengangkutan, jadi untuk pelayanan pelanggan, baik dari nanti mencari pelanggan, kemudian penjadwalan, pengangkutan sampai nanti keluhan, itu kita kerjasama dengan namanya Pasti Angkut. Jadi untuk Kupas sendiri itu fokus di pengolahan. Jadi pengolahan nanti kita paling gede itu di pemilahan, kemudian ada beberapa jenis sampah yang dipilah itu kami olah lebih lanjut. Untuk contohnya sampah organik itu kami olah menjadi media tanam ataupun pupuk organik. Kemudian untuk residu belum rencana kami akan ada insenerator untuk dibakar. Kemudian untuk sampah jenis rosok itu kami kumpulkan untuk dijual kembali. Jadi untuk itu secara singkatnya mengenai Kupas. Dan saat ini Kupas mempunyai sekitar 35 karyawan, 20 sampai 25 karyawan itu di bagian pemilah. Itu ada di pemilahan yang pertama di konveyor, nanti ada di sebelah sana. Kebetulan ini karena jam istirahat jadi mesinnya sedang tidak beroperasi. Jadi monggo bisa di. Berapa gaji karyawan per minimal UMK itu 18 atau 19 per bulan. Jadi statusnya karyawan, mereka dapat selain gaji juga ada BPJS Ketenagakerjaan. Pengolahan yang menuju organik itu Pak? Karena untuk sampah jenis organik itu kita punya mesin di sebelah sana di ujung konveyor, itu namanya cacah pilah. Itu cacah pilah itu nanti memilah antara sampah residu itu contohnya sampah plastik kemasan, kemudian ada styrofoam dan lain sebagainya yang tidak mempunyai nilai jual atau nilai ekonomis. Kemudian sampah organik itu akan kami cacah jadi bentuknya keluar dalam bentuk bubur organik. Nah, bubur organik nanti akan diolah lebih lanjut melalui fermentasi selama 1 bulan, kemudian nanti ada proses pengeringan, terus penyaringan dan lain sebagainya. Nanti ada penambahan juga semacam kotoran hewan, kemudian zat tambahan lainnya nanti kita packing, kita jual. Usernya siapa? Pemakainya siapa? Kita sekarang sistemnya baru konsinyasi ke toko-toko tanaman, jadi kita belum punya gerai sendiri ataupun dan keterbatasan kami itu emang karena fokus kami sebenarnya itu di pemilahan. Jadi untuk produk-produk jadi ataupun intermediatnya
itu masih belum bisa kami maksimalkan untuk penjualannya. Contohnya adalah untuk pupuk organik maupun media tanam tadi. Kalau tadi yang sebelum bicara dipilah tadi kayak styrofoam, terus sampah. Jadi kita punya 3 kategori sampah di sini. Yang pertama itu adalah sampah rosok. Sampah rosok itu yang masih mempunyai nilai jual. Itu kita dorong untuk melakukan pemilahan di tingkat warga. Jadi untuk Kupas sendiri saat ini masih melayani warga Pangungharjo. Itu ada, kita mempunyai sekitar 1.600-an pelanggan. Kemudian di Pangungharjo sendiri itu mempunyai 60 bank sampah. Itu tersebar di tingkat RT maupun perdukuhan. Jadi untuk dari Kupas sendiri kita melakukan edukasi maupun sosialisasi biar warga itu mau memilah sampah menjadi 3 bagian, 3 kategori. Yang pertama rosok itu tadi, rosok kami arahkan untuk disetorkan melalui bank sampah. Kemudian nanti minimal 1 bulan sekali Kupas akan mengambil. Kami akan membeli sampah-sampah rosok tersebut. Beberapa warga itu maunya dibeli cash dan beberapa lainnya itu kita gabungkan atau kita integrasikan dengan tabungan emas PT Pegadaian. Jadi mereka kembalinya dalam bentuk buku tabungan sudah dalam bentuk gram-graman emas. Itu ada sekitar 1.500-an nasabah untuk tabungan emas itu sendiri, dengan rata-rata per nasabah itu per bulan bisa setor 30-50 ribu dari hasil pemilahan sampah itu. Kemudian untuk sampah yang organik maupun residu nanti baru kami angkut melalui taksi angkut tadi, armada Tosa maupun pickup. Jadi nanti yang datang ke sini, tapi untuk 1.600-an pelanggan itu tidak semuanya mau melakukan pemilahan. Jadi tetap ada warga yang sampahnya itu tercampur, residu organik ataupun rosok itu jadi satu. Nah, jadi untuk yang sampah tercampur tersendiri nanti masuknya lewat hopper ini, nanti akan ada pemilahan lagi. Gitu. Pada dasarnya dari Dan rumah tangga sudah terpilah ya? Ya, dan itu untuk terpilah itu sendiri kita mempunyai sistem reward dan punishment. Sistem reward itu berupa tabungan emas tadi, jadi warga yang memilah sampah itu akan mendapatkan keuntungan dapat tabungan emas. Kemudian sistem retribusi kami sekarang itu per kilogram. Jadi semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, itu tagihan untuk pembayaran sampahnya itu akan semakin tinggi. Tapi bagi warga yang mau memilah sampah dengan baik, teliti, kemudian disetorkan bank sampah, kemudian ada organik maupun residu, yang kami timbang itu adalah sampah jenis residunya. Untuk yang organik itu kami ambil secara gratis. Jadi sebelum sistem retribusi ini, warga itu membayarnya sekitar 25.000 sampai 30.000 per bulan. Tapi dengan sistem retribusi yang sekarang ditimbang itu 1.500 per kilo, ada warga yang semula membayarnya 30.000 menjadi 50 sampai 70.000. Sedangkan warga yang mau memilah itu yang awalnya 25.000 sampai 30.000 ada yang membayar cuma sekitar 15.000. Jadi ini juga kebijakan juga dari Kupas maupun termasuk dari pemerintah desa itu untuk menyelesaikan permasalahan sampah dimulai dari rumah tangga. Dan dari sisi pemerintah desa pun itu ada anggaran sekitar 100 juta per tahun itu untuk memfasilitasi pembentukan maupun fasilitasi bank sampah yang sudah ada. Jadi bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa itu tidak langsung Kupas, karena Kupas itu sudah berdiri sendiri di bawah pengurusan BUMDes. Jadi kita untuk operasional dari Kupas itu sudah berjalan layaknya seperti unit usaha lainnya. Ada revenue, ada pendapatan, kemudian ada beban operasional, laba rugi juga ada. Jadi tapi untuk laba rugi itu sudah jadi tanggung jawabnya BUMDes. Terus tanya ini Mas, awal berdirinya langsung Kupas ini atau BUMDes dulu atau pemerintah dulu? Kupas dulu Pak, jadi sebelum BUMDes itu Kupas dulu. Kupas itu sebenarnya berdiri di tahun 2012. Baru dilembagakan secara resmi melalui BUMDes itu di 2013. Nah sebenarnya lahan ini itu tanah kasisa.
dan lahan ini ideal untuk jadi tempat pembuangan sampah liar karena sebenarnya di sebelah sini ada sungai dan di sebelah sana jalan, jadi sambil lewat itu buang gitu. Jadi dulu sini sempat ada penumpukan sampah liar, nah itu jadi inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Kemudian Panggung Harjo sendiri lokasinya kan ada di pinggiran kota, dengan mungkin demografinya sudah disebutkan sama Bicarek, ada 9.000 kakak. Jadi kita dari RT langsung ke sini nih. Belum ada Ke balai desa belum ya. ada pemaparan. Belum ada. Nah ini kita Panggung Harjo itu ada sekitar 9.000 kakak, 28.000 jiwa. Kemudian karena ada perguruan tinggi dan pesantren yang cukup besar, di sini itu ada 40.000 yang berdomisili. Dengan tidak semua warga itu mampu mengolah sampah sendiri di rumah, jadi akibatnya banyak yang buang sampah sembarangan, termasuk di sebelah sini. Jadi ini Kupas itu hadir sebenarnya hanya untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada pada saat itu. Ya, makanya namanya Kupas itu kelompok usaha pengelolaan sampah. Jadi dulu di sini ada beberapa kelompok PSM atau penari sampah mandiri yang akhirnya kita kelola jadi unit usaha, kemudian baru dikembangkan melalui BUMDes di tahun 2013. Tanya lagi Mas, Ya, ini kan ada laki-laki dan perempuan. Kupas itu kebanyakan laki-laki apa perempuan? Mas? karena kebanyakan mengurusi sampah, jadi kebanyakan laki-laki yang ada di sini gitu. Nanti kan kita mau nurun dulu. Ya, nah, yang paling besar itu sekitar 30 sampai 40 orang karyawan di sini, itu 20-annya itu pemilah dan itu dominasinya ada di laki-laki. Jadi untuk yang perempuan ada pemilah tapi yang di bagian pemilah rokok, kemudian di bagian manajemen atau di kantor Kupas. Campur tangan pemerintah daerah. Kalau pemerintah di daerah paling DLH itu untuk monitoring, kemudian sebelum isu TPA Piungan tutup, sempat dari DLH itu menaruh satu amrol, jadi itu untuk penampungan residu yang nanti akan dibuang ke TPA Piungan. Orang yang mengomentari bagus. Jadi untuk apa? Untuk Kupas itu sendiri ini operasional itu semuanya dari BUMDes. Betul-betul mandiri ya. Ya, Menurut saya kembali ke sampah. Sampah sekarang itu kan banyak sampah-sampah yang atau untuk anak-anak atau apa pampers itu Pak. Itu Ya. bisa diproses olah enggak? itu residu masuk ke residu, jadi tidak bisa diolah kembali. Buang. Jadi untuk di kami nanti akan ada insenerator. Tadi jam 9 pagi itu ada dari teknik BM sudah ke sini untuk lihat pengolahan sampah. Mereka berminat untuk mengembangkan mesin untuk penghasil energi atau konversi energi dari bahan bakar sampah. Jadi dari sampah dibakar kemudian panasnya nanti dimanfaatkan untuk jadi energi listrik. Tapi ini masih Itu awal. kalau yang itu botol-botol beling-beling itu Itu nanti kita jual kembali Pak. Nah, jadi kebetulan untuk untuk pendapatan dari Kupas sendiri itu pertama kita punya dari retribusi dari iuran tadi yang per kilogram 1.500, kemudian ada juga pendapatan dari penjualan sampah rosok. Sampah rosok sendiri itu kita sebulan bisa 20 sampai 30 juta Pak. luar Dari penjualan biasa. rosok. Ini yang perlu dicontoh. Ke pengepul sama ke industri. Jadi ada yang langsung datang ke sini dari industri untuk ambil botol-botol bekas itu langsung dibawa ke Talun kalau 2 kecamatan Doro Talun baru. Mas, saya mau tanya. Di sini saya lihat mesin-mesin itu dari Kupas yang beli atau dari dana desa? dari BUMDes. Udah. Ya, berarti artinya kan penyertaan modal dari dana desa menuju ke BUMDes. Ya. Terus Dari BUMDes sendiri. Kebetulan kita tidak cuman unit usaha kami tidak cuma Kupas, kita punya namanya Kampung Mataraman. Kampung Mataraman itu resto. iya. Itu penghasilan kami dari resto itu sendiri sekitar 200 sampai 350 juta per bulan. Resto. Nah, dari resto. Berarti jenengan maksudnya gini, berarti kan Subsidi silang. Kupas ini kan termasuk unit usaha dari BUMDes Ya. yang sudah berada di desa Panggung Harjo ini. Nah, Berarti kan
dasar awalnya itu pasti dari Nah, dana penyertaan desa modal dana desa itu cuma di awal saja itu di tahun 2013 sebesar 37 juta. 37 juta. Kebetulan ini juga tanah kas desa, jadi kita tidak ada beban sewa sama Iya. sekali. Jadi untuk 37 juta sendiri untuk bangunan yang ini di sebelah sini sama satu unit kosan. Jadi emang kita tumbuh besar. dan alhamdulillah kita punya satu unit usaha lain yang bisa mencukupi untuk mencukupi upah. Jadi untuk pengadaan mesin dan lain sebagainya itu dari BUMDes yang mengeluarkan modalnya, nanti Kupas tinggal pakai aja. Mas, kalau yang pertama kali dilakukan awal itu benar-benar seperti ini ya. Pertama untuk Kupas sendiri kondisi sekarang yang ada itu baru di tahun 2022. Mesin yang sebelah sana itu baru tahun 2022. Awal 2013 kita cuman mengumpulkan sampah dari masyarakat dulu. Yang penting tersentral, yang penting dari sisi masyarakat itu bisa membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian baru ada proses pemilahan. Pemilahan itu nah yang penting adalah rusaknya kandang. Mohon maaf, biar kan tak beli kayak nyupirnya kok kayak Kendalanya dari awal berarti kan awal itu kan mungkin bisanya desa itu mungkin membentuk apa ya sebuah aturan ataupun bisa dituangkan ke Perdes berkaitan dengan larangan buang sampah Ya. atau sosialisasi berkaitan dengan pengumpulan sampah masyarakat dan sebagainya, mungkin itu dulu ya Mas ya? ya, Awalnya, yang bisa dulu. awal dari pemerintah desa itu yang pertama penyertaan modal tadi, yang pembentukan BUMDes. Kemudian ada pembentukan bank sampah, kemudian berkembang sampai sekarang. Jadi untuk kendala kami sebenarnya kan awal kita cuma mengandalkan sekitar 500 pelanggan, kemudian dengan tenaga SDM yang terbatas, kemudian dengan SDM pun juga kita tidak bisa menetapkan standar yang tinggi, kualifikasi yang tinggi, karena untuk SDM yang mencari SDM yang mau mengurusi sampah saja sudah cukup sulit. Nah, jadi yang penting jalan dulu. Kalau dari Pak Lurah dulu sempat awal-awal itu kita mengandalkan cuma sekitar 3 karyawan. Yang penting sampah tersentral dulu ya. Iya, yang penting Yang terpenting sampah tidak sebelum sampah tersentral mungkin yang paling terpenting edukasi pada masyarakat dulu Pak. Pemahaman itu dulu. edukasi. Pemahaman dulu. Jujur saja agak susah karena dari Kupas selama 10 tahun kita tetap masih masuk ke forum-forum warga, masuk ke PKK dan lain sebagainya, desa wisma, arisan RT dan lain sebagainya untuk melakukan sosialisasi atau edukasi pemilahan. Tapi tetap saja masih ada masyarakat yang adalah yang penting sampah angkut semua gitu. Jadi untuk apa pemilahan itu tidak semua warga mau, walaupun kita sudah kerja keras untuk bahkan untuk insentif semacam tabungan emas tadi, kemudian kita beli sampah rosoknya itu tadi pun juga tetap tidak semua warga mau memilah sampah. Terus sambil gini Mas, yang saya pertanyaan selanjutnya yang berkaitan sama sampah itu dikumpulkan oleh masyarakat, oleh apa keluarga. Itu tempatnya yang menyediakan dari Kupas atau dari masyarakat sendiri? Masyarakat sendiri. Jadi ya mereka yang penting terplastik aja. Jadi sudah sampah organik maupun sampah residu Dan syarat itu sudah terplastik. Ya, yang penting Biar gampang diangkut gampang gitu ya. diangkut dan gampang ditimbang. Pengangkutan pengambilannya berapa? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kemudian ya 2 hari sekali. Jadi di tempat kita mau nurun seperti ini Pak. Yang pertama saya kan belikan bumbung, yang kedua kita belikan tosa, yang terakhir kita ada TPA. Jadi saya Ada pertama tempat dulu. Iya, ada Nah, tempat. yang penting jalan saya lah. Iya. Berarti yang penting kan yang ngurusi dulu Mas ya, yang kencang. Walaupun masyarakat itu digembar-gembor, kalau masa pengurusnya Ya. berarti kayak jenengan itu loh Pak sama kayak gitu. Kalau awal itu
Terus pokok jualan sih setahun 3 orang atau berapa orang ya? sih. Itu sudah ada enggak? Kayak Kalau no pemikiran bilang bayaran Nah, apa? itu Gaji jualan apa? sih. Iya, karena untuk dari awal tetap kita tetapkan tarif retribusi untuk masing-masing pelanggan. Itu berarti diperdeskan mas? Apa tidak? Tidak, kalau untuk BUMDes Untuk enggak untuk Sosialisasi penarikannya? Enggak, Untuk penarikannya? enggak. Sosialisasi paling ya? Berapa Iya. itu mas per bulan apa hari apa? awalnya Per anu ya? 15.000, kemudian naik 25.000 per bulan. Kemudian baru 2022 kemarin kita tetapkan per kilo. mereka sendiri yang memutuskan. Enggak mas, Dari sudah ada kupasnya, hitung-hitungannya. ya karena kita Sudah ada hitungannya. karena mindset dari Kupas kan sekarang bukan untuk penyelesaian masalah sampah saja, tapi juga ada Pengelolaan. visi bisnis karena kita harus menggaji karyawan, kemudian bayar listrik dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya biar dari pengelolaan sampah itu sendiri dari retribusi itu bisa nutup untuk biaya operasional dulu. Untuk biaya operasional pertama kali ada Kupas ini mas, untuk yang ngambil-ngambil itu kira-kira berapa dulu? Aduh, kalau itu saya kurang paham karena Untuk saya sekarang berapa? kalau sekarang itu Pekerja UMR. pengambil UMR. gajinya UMR kita untuk beban gaji sendiri di angka 40 sampai 50 juta Per bulan. per bulan. Untuk gaji ini Untuk gaji semua karyawan pas itu 40 sampai 50 juta per bulan. Di sana beruntungnya ditimbang tuh. Ya, Ya, itu ditimbang. kayak Jadi timbangan kayak di timbangan sudah kita punya. kayak di Base AC, camp. base camp itu. Terus gini mas, kan sekarang yang lagi meledak kan Pampers sama Softtek gitu loh. Ya, Lah itu dipilih apa enggak mas? Pasar itu masih residu. Buang Kami nanti tidak terima bisa. masih residu nanti kedepannya kami akan ada insenerator untuk membakar semua sampah residu. Mas, ini. mau tanya saya, mesin kayak gini saya berapa ratus ribu? Untuk conveyor dari depan sini hopper sampai sana itu 600 juta. Itu dari itu press. Itu yang residu. Bisa kalau kemauannya keras maju bisa. Infrastruktur ini yang biaya dari mana mas? Biaya Mereka sendiri berkembang. Kita berkembang, ya, berkembang. Jadi sampah sih Makanya kalau sudah dilihat ada bumdesnya atau belum? kalau Belum, bentuknya belum. sudah, bentukannya sudah mas, bentukannya embrionya sudah, cuma belum diperdeskan. diperdeskan. Jadi saya pemerintah desa itu tak awal itu mas tak belikan tempat sampah, tak belikan tosa, tak kasih TPA tempat pembuangan air sementara biar jalan. Nanti kan tak ajak sini biar Ya, awal-awal kita juga cuman tosa satu, kemudian satu Iya. bangunan ini aja sama satu kantor itu udah dengan karyawan 3. Apakah ada pembiayaan dari luar mas? CSR atau CSR ada, tapi bentuknya bukan fresh money. Jadi itu ada dana aqua itu bangunannya paling cuma bantuan kayak semacam penanda dan sebagainya. Kemudian dari dalam itu juga sebetulnya edukasi. Jadi kalau misalnya kita masuk ke forum-forum, nanti ada dari dalam juga ikut untuk memfasilitasi baik itu dari edukatornya atau wawancara narasumbernya atau dalam bentuk konsumsi wajar. Jadi kayak gitu. 600 juta juga diambil Dari BUMDes, kalau itu dari Dari gaji pengembangan, biaya pengembangan BUMDes. maksud bilang bahwa BUMDes ini tidak hanya itu, ada mereka punya restoran yang satu bulannya 230 juta sebulan. Yo gawe samiliar enak ya mas. Oh dari sampah Ini total untuk investasi ini baru itu baru di tahun 2022 kemarin kita habis 1,5 miliar untuk semua bangunan berarti sama mesin. dari 2013 sampai bisa beli ini 2022 Iya. dari 9 tahun. Iya. Perjuangan yang sangat luar biasa ya mas ya. kalau Dan kita dihitung juga berkembang kok Pak. Jadi nggak cuma segede ini itu tadi kita baru punya itu 2022. Untuk tabungan emas sendiri kita mulai di tahun 2016 2017. Jadi semuanya bertahap untuk ini. kalau dihitung rata rugi labanya ada perubahan atau Kalau di sini kita tidak melihat laba ruginya, karena yang penting permasalahan dulu. sampah Selesai. selesai. Kemudian kita bisa menggaji karyawan. Jadi di sini itu kadang rugi, kadang untung. Itu udah cukup. Sedangkan kita masih punya unit usaha lain yang bisa dimaksimalkan untuk labanya. Jadi usahanya nggak hanya satu, jadi harus buat desa itu BUMDes itu kalau pengen maju ya harus kita
nggak bisa satu. Saya yang kafe itu bumdes ikut bumdes. Bumdes. Iya. Itu salah satu unitnya, makanya itu saja 230 sebulan. Keren. Restoran itu gitu. Maksudnya ini rugi kaya apa iso ono kae gitu. Masih ada. Jadi usaha itu mah jangan satu pak. Iya. Perorangan pun gitu. Kalau enggak mesti jebol. Harus ini. Karena ulah angkutan pak sih orang di lain jebol. Karena harus subsidi silang. Mau kemana lagi ini? Ini foto dulu ya. Nanti bisa lihat Mas, ini prosesnya. kalau foto dulu gimana nanti? Di sana aja, Pak. Apa di sana? Oh, di sana ya. Ngapunten Pak, niki namine mesin apa Pak? Oh, mesin pres. Nggih. Mesin pres, berarti nanti sampai dibikin seperti ini. Itu Pak ya. Tempatnya sangat luas. Proses pemilahan sampah. Rp600 juta pengadaan mesinnya. Gimana Pak? Dari Pekalongan. Pekalongannya aku di Talun. Sudah ada pengolahan. Jauh Pak. Namanya mesin apa ini Pak? Mesin apa? Pasapila. Oke, terima kasih. Aja. Ini kan dibilang lagi nanti berdasarkan warnanya. Hijau-hijau, bening, biru gitu. Kita ke Balai Desa. Bisa. Oke. Terima kasih Pak semuanya Pak. Motor dulu, Pak.